Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial saya. Oke, untuk kali ini saya akan berikan tutorial cara menyeting Microsoft Word hanya sekali untuk selamanya. Untuk Microsoft Word yang saya pakai adalah versi 2010 Professional Plus 32 bit. Jadi maksud dari settingan Word sekali untuk selamanya, ketika kita akan mengetik di Microsoft Word, maka pasti nanti kita akan menyeting fontnya maupun paragrafnya ya. Dari font itu bisa jenis, style, ukuran, paragraf itu bisa paragraf pertama, spasinya berapa, terus ukuran kertasnya berapa. Itu kalau misalkan dibiarkan atau defaultnya, setiap mau kita mengetik dokumen yang baru, kita harus menyeting semuanya ini ya, semuanya ini. Jadi settingan ini nanti akan dilakukan setiap kali kita akan membuat dokumen yang baru. Namun, kita bisa menyeting supaya Microsoft Word-nya ini bisa settingan sekali itu untuk selamanya. Jadi nanti kita bisa simpan sebagai defaultnya ya. Nah, langkah-langkahnya adalah seperti ini. Ya, jadi kita silakan dibuka dulu aplikasi Microsoft Word-nya. Seperti ini, saya pakai Microsoft Word 2010 ya. Nah, di tampilan seperti ini kan contohnya ya, contoh dari settingannya sendiri di bagian marginnya atau batas atas batas bawah ya. Di sini untuk top, button, left dan right-nya seperti ini ya. Ini defaultnya 2,54 cm. Nah, namun kalau misalkan kita menginginkan yang berbeda, misalkan topnya saya menginginkan 3, terus buttonnya 2, left-nya 3, right-nya juga 2 ya, 32, 32. Biasanya kan seperti ini. Ketika kita akan mengetik, misalkan saya setting seperti ini, di OK, terus mengetik biasa ya, mengetik biasa, terus kemudian disimpan, terus disimpan ya. Terus kemudian saya akan membuat dokumen yang baru dengan nama atau dengan isi yang berbeda ya. Saya buka Microsoft Word lagi. Nah, di sini untuk settingan marginnya, ketika kita cek, nah di sini, ini kembali ke 2,54, berarti ke settingan yang sebelumnya ya, secara defaultnya seperti ini. Nah, supaya nanti settingan tadi misalkan 3232-nya akan tersimpan terus dan akan dipakai terus untuk dokumen-dokumen yang baru selanjutnya. Nah, caranya adalah seperti ini. Nanti kita bisa menyeting pengaturan font, font. Nah, fontnya itu nanti bisa menyeting jenis, style, ukuran, serta warnanya. Nah, untuk pengaturan font itu letaknya di sini, di bagian menu home, yang ini ya, menu home. Terus kemudian nanti di bagian menu font ini, yang ini, silakan diklik tombol yang kecil ini, yang tanda panah ke bawah ya. Silakan diklik, atau bisa juga Ctrl D. Saya pencet Ctrl D bisa seperti ini, nanti muncul, atau diklik tombol yang ini kecil bisa. Nah, nanti seperti ini ya munculnya. Nah, sekarang kita setting mau seperti apa yang kita inginkan untuk selamanya ya. Misalkan font yang dipakai adalah saya biasanya pakai Calibri ya. Berarti saya pilih Calibri seperti ini. Terus untuk stylenya saya pilih reguler saja. Terus untuk size-nya, misalkan saya biasanya pakai 12 ya, ukuran font 12. Jadi ketika kita akan membuat dokumen baru, maka yang akan muncul, yang dipakai adalah untuk fontnya pakai Calibri, untuk stylenya reguler, untuk size-nya 12. Ini selalu ya. Nah, caranya tinggal di sini bawah, di sini ada tombol Set as Default. Nah, di sini Set as Default, kalau ini diklik, maka seterusnya ketika kita ditutup aplikasinya ini, Word-nya ditutup, maka otomatis akan kembali ke sini ya. Ketika kita tidak klik tombol Set as Default, ketika kita tutup dokumennya ya, nanti jika kita buka, nanti kembali ke awal ya, seperti ini. Nah, ini kan tidak tersimpan, tidak ke Calibri ya. Ketika kita simpan atau Set as Default, ya seperti ini, Calibri reguler 12, saya simpan sebagai default ya. Nah, di sini do you want to set default font to default Calibri 12 ya. Calibri itu jenis fontnya, terus 12 berarti ukurannya. Nah, di sini untuk apa? Untuk dokumen yang ini saja atau untuk semuanya, untuk seterusnya. Nah, di atas ada pilihan di sini. Yang atas berarti hanya dokumen ini yang sedang dibuka. Yang bawah, pilihan yang bawah itu berarti untuk seterusnya. Nah, saya pilih yang bawah ya, untuk seterusnya karena saya menginginkan supaya ketika membuat dokumen yang baru selalu menggunakan Calibri. Nah, seperti itu. Klik OK. Nah, seperti ini.
Ketika kita ketik, nanti ini fontnya adalah font Calibri, ya, Calibri 12. Ketika kita tutup Microsoft Word-nya, ketika kita buka lagi ya, saya buka lagi, kita coba ketik lagi seperti ini, maka ini fontnya sudah bentuknya adalah Calibri atau ukurannya 12. Berarti sesuai dengan settingannya tadi ya, berarti tersimpan seperti itu. Itu adalah untuk jenis font maupun ukuran font. Ada juga untuk pengaturan paragraf. Nah, di dalam paragraf nanti kita bisa menyeting paragraf pertama. Kalau paragraf pertama itu yang menjorok ya. Terus spasi setiap barisnya itu nanti mau berapa. Kalau defaultnya kan kayak gini. Ini kalau saya ketik sebuah paragraf. Nah, ini seperti ini. Ya. Ini kan spasinya tidak mepet ya antara baris pertama dan baris kedua itu tidak mepet, artinya ada jedanya, ada spasinya. Nah, kita bisa menyeting supaya otomatis nanti spasinya tunggal atau satu. Nah, caranya itu di bagian sini. Di menu home, masih di menu home, terus di sebelahnya font ada paragraf. Nah, ini paragraf ya. Silakan diklik. Nah, nanti di sini ada beberapa settingan lagi. Contohnya, di sini ada yang ini, spacing. Nah, spacing berarti sebelum dan sesudah. Jadi sebelum dan sesudah nanti kita bisa menyeting. Kalau defaultnya ini untuk afternya adalah 10. Ini biasanya dinolkan ya, karena untuk spasi itu jangan sampai ada jeda di bawahnya atau di atasnya. Ini dinolkan saja, biasanya dinolkan. Terus untuk spasinya, pilih yang single saja, supaya nanti setiap ketik tulisan yang baru, untuk spasinya pakai spasi 1. Nah, jangan lupa diklik set as default. Ini jangan lupa. Ini kalau misalkan lupa, berarti nanti kembali ke awal lagi. Ketika kita klik set as default, nanti ada pertanyaan lagi, apakah untuk hanya dokumen ini atau untuk seterusnya. Nah, saya pilih untuk seterusnya. Ya, seterusnya ini ya. Kalau sudah, klik OK. Nah, maka nanti untuk dokumen-dokumen selanjutnya, spasinya pasti 1. Nah, terus kemudian untuk tadi apa? Bagian pertamanya, ini untuk len spasinya juga akan 1. Seperti itu ya. Seperti itu tadi di bagian paragraf. Ini faktornya dinolkan, terus len spasinya disinggalkan. Oke, seperti itu ya. Terus kemudian ada lagi untuk page setup. Nanti bisa mengatur margin, terus orientasi, dan ukuran kertas. Nah, masuknya di bagian menu page layout. Nah, ini ya. Di menu ketiga ada page layout. Nanti ada bagian atau untuk pengaturan page setup ya. Sama kayak tadi, diklik tombol yang kecil di bawah sini. Diklik saja, nanti muncul seperti ini page setup. Nah, di sini kita bisa mengatur bagian margin, bagian ukuran kertas. Nah, untuk marginnya misalkan tadi saya menginginkan untuk settingannya adalah 3232 dan ini dipakai untuk seterusnya ya. Nah, jangan lupa diklik tombol set as default. Terus untuk papernya berarti ukuran kertas, saya menginginkan supaya selalu menggunakan ukuran A4 sehingga nanti ketika buat dokumen yang baru selalu menggunakan ukuran A4 yang ini ya. Marginnya 3232. Kalau sudah di set as default, terus di yes berarti nanti berlaku untuk seterusnya ya. Oh ya, tadi untuk orientasi juga sama, ini bisa kita pilih orientasinya mau yang posisi potret atau landscape. Jadi setiap membuat dokumen baru berarti nanti munculnya adalah potret ya. Defaultnya jangan lupa di yes. Oke, seperti itu. Nah, coba sekarang saya coba tutup dulu aplikasinya. Kemudian saya buka dokumen baru. Nah, kita coba cek untuk fontnya. Ini sudah Calibri, reguler, dan 12 ya. Ini sudah sesuai dengan settingan tadi, tanpa kita harus mengetik atau menyeting ulang ya. Untuk paragrafnya di sini spasi before dan afternya 0, terus len spasinya sudah single. Ini juga sudah default ya, tidak perlu menyeting ulang. Di bagian page layout juga sama, di sini di bagian page setup kita cek. Nah, di sini untuk marginnya sudah 3232. Ini nggak perlu nyeting lagi. Mau kita ngetik ulang lagi, otomatis nanti seperti ini 3232 karena sudah kita setting menjadi default ya. Untuk papernya juga sudah menjadi A4. Oke, seperti itu ya. Silakan bagi yang sering menggunakan aplikasi Microsoft Word bisa disetting seperti ini untuk mempermudah kita mengetik dokumen. Ketika kita akan membuat dokumen baru, maka settingannya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Tanpa harus nyeting ulang ya, tanpa harus kita menyeting ulang dari awal lagi seperti itu ya.
Oke, untuk tutorial kali ini cukup sampai sini dulu dan semoga bermanfaat. Jika masih ada yang bingung atau yang mau bertanya, silakan tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Oke, untuk tutorial kali ini cukup sampai sini dulu dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.